gadis kelas 3 SMA yang baru pindah sekolah. Ia memiliki masalah mental akibat keluarga broken home. Untuk pelarian, ia merokok dan menggunakan narkoba. Alia pindah ke sekolah baru saat naik kelas 3 SMA. Ia terlihat pendiam dan murung. Masalah mental akibat keluarga broken home membawanya ke kebiasaan buruk, yaitu merokok dan menggunakan narkoba. Kelihatannya murung gitu sih. Bel pun berbunyi, tanda waktunya istirahat. Siska dan kedua temannya bergegas menuju ke kantin untuk istirahat dan makan. Sesampainya di kantin, Siska dan kedua temannya tidak sengaja bertemu dengan anak baru yang sedang duduk sendirian. Jadi, Siska, Nina, dan Maya berniat untuk menemaninya. Namun, ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Kamu pindah dari mana, Alia? SMA Negeri 8 Kajata. Kok kamu pindah ke sini? Gak usah banyak tanya, bisa gak sih? Maaf kalau udah saya kan cuma mau temenan. Kalau kamu kita siap kok. Sini aku temenin. Gak usah ganggu gue, bisa gak sih? Udah biarin aja kan dia, mungkin dia nanya. Ayo kita ke taman. Lah Alia, kok kamu ngerokok? Kenapa? Kenapa gak guys? Kesehatan. Gak usah peduli deh. Kalian ngapain sih bikin gue? Hah? Gak usah minum. Udah sana pergi. Ya udah, ayo. Siska, Nina, dan Maya berniat baik untuk membujuk Alia, tapi sikapnya yang masih tidak peduli dengan ucapan mereka. Keesokan paginya, Siska, Nina, dan Maya berniat pergi ke taman untuk menghirup udara segar. Namun, Nina pergi ke kamar mandi sebentar. Sesampainya di kamar mandi, Nina melihat Alia sedang duduk sendirian, dan hal yang tak disangka pun terjadi. Loh, Alia kamu ngapain? Apaan sih? Ih, obat apa ini? Jangan sembarangan ya kamu. Ini tuh obat biasa tau gak sih? Ya aku pernah lihat di TV itu narkoba. Bukan urusan lo, udah sana. Ya udah. Nina bergegas pergi ke taman dan memberitahu Siska dan Maya. Kemudian, Nina dan kedua temannya berlari menuju ke kamar mandi. Tetapi, Alia sudah tidak berada di kamar mandi. Lalu, mereka pun mencari Alia ke kelas. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat Alia yang sudah terbaring di lantai. Kalian ngapain masih ada di sini? Tadi kamu pingsan, Alia. Kita mau bantu kamu. Kalau boleh tahu, obat apa yang kamu minum tadi? Bukan urusan lo. Kita udah bantu kamu ya ke UKS. Kok kamu marah-marah sih? Emang aku udah minta kalau kamu bantu. Ya udah, tinggalin aja guys. Dari Bandung, terima kasih. Kamu masih ada di sini, udah sana pergi. Enggak, kita doain kamu lebih baik kan soal keadaan kamu sama dua ini. Ya udah kayak udah sana pergi. Gimana banget sih semuanya? Setelah Alia merasa tubuhnya membaik, konselor memanggil nama Alia di speaker. Merasa malu, Alia mempercepat langkahnya menuju ruangan konselor untuk menghindari orang-orang di sekitarnya. Saya mendengar dari teman-temanmu. Apakah kamu benar mau mengisi obat-obat terangan, Alia? Saya juga mendengar banyak dari teman-temanmu. Apa kamu juga merokok di sekolah ini, Alia? Iya, Ibu. Kenapa ini? Kenapa kamu merokok di sekolah? Saya
Saya baru saya kehilangan. Saya tidak pernah menyangka di sekolah ini ada yang berani mengonsumsi narkoba dan merokok, Alia. Sekolah ini tidak bertanggung jawab atas kasus ini, Alia. Paham kamu? Bel pulang pun berbunyi. Alia terburu-buru untuk pulang karena takut orang lain mengetahui apa yang baru saja terjadi tentangnya. Alia pulang dengan berjalan kaki karena ia tak pernah merasakan rasanya dijemput orang tuanya sendiri seperti anak-anak yang lain. Bisa? Kamu ngomong sama kamu. Kamu dapat kabar dari sekolah, tapi kamu menjadi nakal. Apaan sih, Ma? Enggak. Kalau emang enggak, kenapa kamu ngegas? Aduh, Ma, udahlah. Aku pusing tahu. Berani banget sekarang ya. Dari siapa kamu belajar banyak ini? Dari Mama. Gue yang ngelahirin lo. Terus lo emang ada ngerawat gue? Ya of course gue ngerawat lo, gue ngebiayain lo. Selama ini gue nyari uang sendiri ya, Ma? Lo ngapain? Hah? Yang dari mana lo? Hah? Dari mana? Kerja lah. Kan aku udah bisa kerja. Pinter. Oke, bagus. Ajaran gue bagus, bisa kerja. Ajaran lo yang selama ini diajarin gue Papa. Tapi Papa pergi gara-gara Mama. Bagus, biar aja dia pergi. Di tengah perdebatan yang panas, terdengar suara sirine berbunyi dari luar rumah. Ternyata, polisi sudah sampai di rumah Alia. Singkat cerita, Alia pun dibawa ke pengadilan untuk melanjutkan proses hukum atas penyalahgunaan narkotika golongan 1 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapat hukuman penjara paling lama 4 tahun, sebagaimana menurut pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika. Kalian mau tahu nggak faktanya? Ternyata penyalahgunaan narkoba dapat menjadi pendorong untuk diri sendiri loh. Iya, pendorong untuk cepat-cepat masuk ke dalam sel penjara. Makanya, gak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan satu cara, atau bahkan melampiaskan masalah tersebut dengan hal-hal yang merusak diri sendiri. Maka, perbaiki diri, berpikir positif, dan selalu sabar atas apa yang telah terjadi. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini, temani diriku.